Bab 11 Kakak Senior Penatua. Ketika seseorang marah, bisa jadi ada perbedaan proyeksi kemarahan itu. Hanya dengan beberapa kata, atau sedikit perubahan bahasa tubuh, cerita yang disampaikan dan efek yang dihasilkan akan sangat berbeda. Misalnya, kakak senior penatua ini memiliki alisnya yang ramping mengarah lurus ke atas, pinggangnya kaku dan tidak dapat ditekuk, dan selain ketukan di atas meja, tatapan intens dan membunuh, dan nada dingin yang digunakan, niat membunuhnya adalah membubung ke langit. Seorang siswa laki-laki muda yang berhati sederhana yang melihatnya hanya akan ketakutan karena akalnya, dan menyebabkan celananya berantakan, dengan takut-takut tidak dapat berbicara. Lin Ming juga agak bingung, dan tidak yakin apakah dia datang ke kuliah dengan cara yang benar, jadi dia bertanya dengan sedikit takut, apakah saya tidak diizinkan datang ke sini? Begitu kakak senior elder mendengar kata-kata Lin Ming, hatinya langsung mengamuk dengan api kemarahan. Bajingan kecil ini. Dia tidak percaya bahwa dia dapat memiliki kartu pas, dan masih tidak tahu bahwa Departemen Kecapi memiliki perjanjian tidak tertulis bahwa semua pria tidak bisa masuk. Pada saat ini, sebuah suara manis dan lembut terdengar, "Saudari Ling, apa yang terjadi?" Lin Ming melihat ke arah suara manis itu dan dia tiba-tiba terkejut. Itu datang dari seorang gadis yang mengenakan gaun putih sederhana, dengan rambut seperti tinta yang mengalir. Dia hanyalah kecantikan abadi yang elegan dengan keanggunan yang tak tertandingi. Dia tidak lain adalah cucu perempuan Marsekal Qin Xiao, Qin Xingxuan yang terkenal. Di pameran dagang, Lin Ming telah melihatnya dari jauh. Dalam setiap parameter, dari latar belakang keluarga nomor 1, bakatnya di kelas 6, kecantikan dan pesonanya yang tiada tara, keahliannya dalam menulis, dan kekuatan, semua ini bahkan membuat talenta tingkat atas merasa rendah diri. Meskipun Lin Ming berpikir bahwa dengan keberuntungan surgawi, dia ditakdirkan untuk kebesaran dan akan mampu menjadi pahlawan dari seluruh benua tumpahan langit, pada saat ini Qin Xingxuan adalah keberadaan yang tidak dapat dicapai. Jangankan dia, di hadapannya bahkan bajingan manja Zhu Yan itu tidak lain adalah seekor katak yang menatap keluar dari sumur. Lin Ming tercengang, dia tidak berpikir bahwa dia bisa melihat Qin Xingxuan pada saat ini, tetapi keheranannya dilihat oleh semua orang, dan terutama kakak senior penatua. Ini adalah sifat menyimpang seksualnya yang akhirnya muncul. Katak itu mengira dia bisa memakan angsa. Hati kakak senior tetua membara saat dia mengkritiknya. Yang benar adalah bahwa pikiran gadis-gadis itu kompleks pada saat ini, meskipun kakak senior penatua menganggapnya pria yang menjijikkan, karena Lin Ming tidak menanggapi setelah melihat Qin Xingxuan, dia tidak mendapatkan perasaan umum bahwa dia adalah semacam cabul. Ini tidak cocok dengannya. Lagi pula, semua pria sesat. Dia berkata kepada Qin Xingxuan, anak kecil yang menyimpang ini menyelinap untuk melecehkan kami para wanita. Saya menanyainya, Anda, di mana kartu pas Anda? Beberapa kata berikut adalah untuk Lin Ming, yang hanya bisa menggaruk kepalanya. Kapan dia datang ke sini untuk melecehkan gadis-gadis? Kenapa dia dituduh seperti itu? Dia berkata, saya hanya datang ke sini untuk mencari beberapa buku referensi, tolong jangan menuduh saya melakukan apapun yang tidak saya lakukan tanpa bukti atau bukti. Yang Anda lakukan hanyalah menarik kesimpulan yang tidak masuk akal dan menghina saya dan kecerdasan Anda. Melihat buku referensi. Yang Anda lakukan hanyalah melihat daftar kecapi langit, itu. Apakah Anda berpikir bahwa Anda akan membuat sitar atau semacamnya? Lin Ming tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan sebagai tanggapan, jadi dia dengan santai berkata, saya hanya ingin memahami beberapa hal. Orang-orang bejat yang tak tahu malu ini selalu mengatakan bahwa mereka ingin memahami musik, dan menggunakan ini sebagai alasan untuk mengambil keuntungan. Tindakan seperti itu benar-benar menjijikkan. Jadi Anda memiliki minat pada sitar hem. Bagus, lalu saya bertanya, berapa banyak nada yang dimiliki sitar, dan apa itu?
Bahan king sitar apa yang cocok untuk nada treble? Bahan apa yang cocok untuk nada bass? Jika Anda dapat memberitahu saya dan memuaskan saya dengan jawaban Anda, maka saya yakin Anda memiliki minat pada musik dan Anda ingin mempelajari sitar. Lin Ming membeku di tempat kejadian. Dia hanya tahu detail paling minimal tentang sitar dan musik, apalagi pengetahuan tentang sitar yang dia tidak tahu apa-apa. Jadi Anda berani berbohong di depan umum. Anda hanya ingin melihat buku sehingga Anda bisa tampil seolah-olah Anda sedang bertingkah santai. Dasar cabul, tujuanmu yang sebenarnya adalah untuk mengintip kami para gadis. Aku sudah cukup banyak melihat jenismu. Serahkan kartu pas Anda, bajingan. Kakak senior penatua mengulurkan tangannya di depan Lin Ming. Lin Ming terdiam. Kartu pasnya dipinjam, dan meskipun Seven Profound Martial House lemah dalam penggunaannya, dia harus mematuhi aturan karena dia di sini menggunakan kartu pas. Tapi Qin Xing Xuan berkata, Saudari Ling, anggap masalah ini sudah selesai. Ini hanya pelanggaran pertamanya, tidak perlu terlalu keras pada bocah itu. Qin Xing Xuan juga berpikir bahwa Lin Ming berbohong, dan sebenarnya dia memang berbohong. Kakak senior penatua secara alami tidak bisa mengabaikan kata-kata Qin Xing Xuan, jadi dia berkata, Xing Xuan, hatimu benar-benar terlalu lembut, kami benar-benar tidak mampu mentolerir orang seperti ini. Orang seperti ini, mengambil kartu pasnya saja sudah lunak. Ambil kartu pas saya. Lin Ming berkata dengan kaget. Kamu juga seorang siswa. Anda bukan bagian dari otoritas sekolah. Yurisdiksi dan hak apa yang Anda miliki untuk menyita sesuatu milik saya. Sungguh mulut yang cerdas. Saya memiliki kualifikasi untuk menyita kartu pas, dan ini diberikan kepada saya oleh otoritas sekolah kepada saya dan saya sendiri. Di departemen sitar ini semua orang harus memberiku wajah. Apa yang saya katakan pergi. Di sini, saya adalah dewa. Sekarang serahkan, atau Anda akan melihat apa yang bisa saya lakukan. Kartu pas dipinjam dari Lin Xiaodong, tentu saja Lin Ming tidak bisa membiarkannya diambil, atau bagaimana dia bisa menghadapi saudaranya yang telah bersusah payah untuk mendapatkannya untuknya. Lin Ming tidak punya pilihan selain mengakui tujuan sebenarnya. Sebenarnya ini bukan apa-apa. Pengembangan prasasti bukanlah hal yang baru, dan bahan-bahan baru yang diteliti adalah hal biasa, apakah mereka berhasil atau tidak. Lin Ming berkata, saya sedang meneliti teknik prasasti sehubungan dengan bahan sutra cacing langit. Meneliti teknik prasasti. Menggunakan Skyward Seal sebagai bahan baru dalam beberapa teknik. Jika kata-kata ini datang dari bibir seorang master prasasti berusia 50N atau 60N, maka kakak senior tidak akan terkejut, tetapi mendengar kata-kata ini dari seorang anak laki-laki berusia 15 hingga 16 tahun yang masih basah di belakang telinga. Pengembangan bahan dan teknik baru. Apakah Anda bercanda? Apakah ini mimpi buruk? Hanya seorang ahli prasasti yang sedang berlatih teknik dan merasa materinya saat ini tidak memadai yang akan pergi mencari sesuatu yang baru sebagai pengganti. Orang desa berusia 15 tahun ini, paling banter yayasannya akan membaca beberapa panduan buruk seperti, teknik prasasti, bagaimana memulai jalan menuju prasasti. Bahkan itu akan dianggap baik. Jadi untuk mengembangkan materi baru, atas dasar apa dia tidak berbohong lagi. Kakak senior penatua tertawa terbahak-bahak dan berkata, kamu pikir kami bodoh atau apa? Memang benar bahwa saya pribadi sama sekali tidak mengerti prasasti, tetapi sayangnya bagi Anda kurang beruntung. Di sisi saya adalah bakat prasasti terbesar di seluruh kerajaan keberuntungan langit, dan bahkan di beberapa negara di sekitarnya. Anda ingin memamerkan keterampilan sampah Anda di hadapan ahli sejati. Aku benar-benar akan mati tersenyum di sini. Xing Xuan, saya bertanya kepada Anda, apakah Anda sudah mulai mempelajari materi baru? Qin Xing Xuan menatap lurus ke arah Lin Ming. Dia mirip dengan dia di usia, dan tidak bisa berpikir bahwa Lin Ming mengatakan sesuatu yang tidak bohong.
Dia berkata, teknik ukiran prasasti sangat banyak dan memiliki keragaman yang mendalam. Bahkan hanya dalam bahan primer tercatat lebih dari 13.600 jenis, dan dalam bahan yang lebih maju, karena kerahasiaannya sulit untuk menyebutkan jumlahnya. Bahkan 13.600 bahan ini sudah cukup bagi seorang ahli prasasti untuk belajar selama bertahun-tahun untuk menemukan efek, penggunaan, rasio campuran, struktur, dan hal-hal lain semacam itu. Bakat saya sendiri rendah, dan saya belum dapat menemukan kegunaan untuk semua bahan utama ini, apalagi mencari alternatif. Kakak senior penatua tertawa dengan senyum puas diri. Hahaha. Bocah kecil mesum itu memutar-mutar jaringnya dan sekarang semuanya runtuh. Putar lagi anak laki-laki, kakak besar ini menunggu kamu. Lin Ming mendengar tawa yang terlalu dilebih-lebihkan ini dan hanya bisa menertawakan dirinya sendiri. Wanita ini disertifikasi gila. Pekerjaan gila yang lengkap. Apakah dia dicampakkan oleh seorang pria atau sesuatu? Dia memiliki semacam kelainan psikologis terhadap pria. Dia berkata, saya benar-benar di sini untuk belajar. Saya sedang mempelajari teknik prasasti dan tiba-tiba terinspirasi oleh mimpi. Siapa bilang saya harus berhasil atau tidak? Siapa bilang magang prasasti baru tidak bisa mempelajari materi baru? Sepertinya Anda tidak takut mati sampai Anda melihat peti mati Anda sendiri. Bagus. Sangat bagus. Kakak ini adalah manusia yang masuk akal. Hari ini saya akan membiarkan Anda dengan tulus meyakinkan Xingxuan di sini. Teknik prasasti saya tidak mengerti, jadi Anda mengujinya. Qin Xingxuan frustrasi. Kakak senior penatua memang paranoid terhadap pria, tetapi melihat pemuda ini, dia pasti berbohong. Dia masih muda dan mengenakan pakaian sederhana, sehingga latar belakang keluarganya tidak bisa menonjol. Apakah pemuda seperti itu benar-benar memiliki sumber keuangan dan kesempatan untuk mempelajari teknik prasasti? Mengapa Anda tanpa ampun mengekspos bocah malang itu sejauh ini? Dia berkata, Saudari Ling, tolong biarkan ini dianggap selesai. Kakak senior penatua menjawab, Xingxuan, kamu terlalu baik hati. Anda tidak tahu bagaimana kami awalnya dilecehkan oleh sampah ini, dan perjuangan kami untuk menghentikan mereka. Jika kita berhati lembut dan penyayang, maka gangguan mereka tidak akan ada habisnya. Qin Xingxuan tidak punya apa-apa lagi yang bisa dia lakukan selain menanyakan beberapa pertanyaan sederhana. Akan baik-baik saja jika dia setidaknya bisa menjawab satu. Rekan siswa ini, apakah Anda tahu siapa yang mendirikan teknik prasasti Kerajaan Langit Keberuntungan? Qin Xingxuan mengajukan pertanyaan paling umum mungkin. Tetapi bahkan ini menyebabkan Lin Ming terdiam dan menggaruk kepalanya. Siapa yang tahu kabut tua apa yang membentuk teknik prasasti Kerajaan Keberuntungan Langit? Dan siapa yang peduli? Memori alam dewa tidak akan memiliki pengetahuan sepele seperti itu, dan bahkan manual, teknik prasasti, bagaimana memulai jalan menuju prasasti, hanya berbicara tentang pengetahuan dasar, dan tidak memperluas sejarah atau langit. Sejarah teknik prasasti Kerajaan Fortune. Melihat Lin Ming terjebak, senyum Elder Senior Sister semakin bersinar. Ini hanya menegaskan baginya bahwa pemuda itu tidak lebih dari seorang cabul dari Dao of Defiance, dan dalam pikirannya yang melengkung, secara psikologis dia ingin menyiksa bajingan kecil itu lagi untuk bersenang-senang. Kamu bahkan tidak tahu ini. Bahkan aku tahu kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tetapi Lin Ming dengan enggan berkata, saya tidak tahu sejarah tetapi saya tahu sedikit tentang farmakologi dan reaksi material. Farmakologi dan reaksi material. Ini adalah bidang yang cukup luas dan beragam yang bahkan belum dikuasai Qin Xingxuan, apalagi pemuda ini. Qin Xingxuan berpikir bahwa ada beberapa orang yang benar-benar tidak masuk akal. Jika mereka salah terlebih dahulu, maka mereka hanya harus mengakuinya dan semuanya akan baik-baik saja. Apa artinya melanjutkan penipuan lebih jauh? Karena itu dia mengajukan pertanyaan yang tidak begitu sederhana,
karena dia ingin mengakhiri interogasi yang membosankan dan tidak penting ini. Lagi pula dia datang ke sini untuk mempelajari sitar, dan dia melewatkan kuliahnya. Meskipun senjata Qin Xingxuan adalah pedang, itu tidak menghentikannya untuk memainkan alat musik juga. Lalu murid ini, apakah kamu tahu tulisan, kejutan, dan pola serta ciri khasnya?